Apa kabarnya saudara? Kayaknya tuh belum lama ya saya di sini ya. Ternyata udah 3 bulan ya. Ya puji Tuhan, pagi ini kita kembali ada dalam ibadah kita. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan pagi ini saya rindu menyampaikan tema tentang hidupku, alat kemuliaan Tuhan. Katakan kanan kiri, hidupmu alat kemuliaan Tuhan. Mau saudara dipakai oleh Tuhan? Dalam Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri pertama kali kepada murid-muridnya di satu ruangan ya. Dia mengatakan firman ini, damai sejahtera bagi kamu, untuk supaya saudara dan saya, murid-muridnya itu bisa diutus. Jadi ketika Yesus bangkit, yang pertama kali dikatakan adalah hal pengutusan. Kemudian next, Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Berapa hari yang lalu kita sudah memperingati ya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus itu bukan lambang dari perpisahan, karena dia hidup, penyertaannya ada hari ini dan sampai nanti. Amin. Dan kenaikan Yesus itu bukan akhir dari cerita, tetapi merupakan awal bahwa dia akan bekerja melalui saudara dan saya. Tuhan memanggil setiap kita untuk kita ini dijadikan penjala manusia. Karena itu dia berkata, ikutlah aku. Bagian Tuhan sudah selesai. Saat ini dia sudah ada di surga. Dia sudah memberikan janjinya bagi setiap kita. Dia berikan damai sejahtera, dia berikan Roh Kudus bagi setiap saudara dan saya. Jadi jangan takut, ketika dia panggil kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Matius 9 ayat 37 berkata bahwa maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jadi bukan masalah jiwa-jiwanya yang kurang, tetapi pekerja-pekerjanya yang kurang, yang sedikit. Dibutuhkan pekerja-pekerja yang apa? Yang dewasa, yang siap diutus, yang gak egois, yang gak cuman mikir yang penting aku sudah selamat. Tetapi perintah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya ini adalah kita ini pergi menjadikan semua bangsa menjadi muridku. Kita ini menjadi saksi Tuhan. Kita ini diutus untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mulai memikirkan jiwa-jiwa. Masalahnya ketika saudara dan saya, kan sering kan kita doakan, Tuhan ini aku, utuslah dia. Bukan ya, ini aku, utuslah aku. Ketika kita ini minta Tuhan pakai kehidupan kita, kita lupa satu hal, bahwa ketika kita akan dipakai oleh Tuhan, ada proses yang harus dihadapi, ada latihan yang harus dijalani. Karena apa? Karena dipakai Tuhan itu adalah masalah hasil, tetapi dilatih itu adalah prosesnya. Untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan itu bukan perkara yang mudah, karena yang kita lakukan itu bukan kehendak pribadi kita, bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan yang sempurna. Tuhan akan bentuk kehidupan kita melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang ada, melalui aktivitas kita. Kita diajar untuk taat meskipun kita ini belum mengerti, taat meskipun kita ini tidak ada yang mengawasi, kita tetap setia meskipun tidak ada yang menghargai. Di tempat ini banyak yang setia ya, amin. Jangan tawar hati. Ayo kita lakukan, kita mengerti itu adalah bagian proses yang Tuhan izinkan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Karena pekerja itu tidak dibentuk di panggung, tetapi dalam segala aktivitas kita. Jadi terus jaga kesetiaan kita, terus jaga ketaatan kita, dan terus jaga integritas, motivasi pelayanan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam apapun yang kita kerjakan. Amin. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kita sudah tahu ya, ada proses yang harus dijalani. Salib itu berbicara tentang apa saudara? Tentang pengorbanan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dia berkorban, taat,
Mati di kayu salib untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya yang harusnya sudah binasa, itu dilayakkan untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi penjala jiwa-jiwa. Dipakai untuk menjadi jalan, mempersiapkan jalan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Sangkal diri, itu tentang bagaimana kita ini boleh menomorsatukan Tuhan di atas kehendak kita sendiri. Kita bisa berkata, berani berkata tidak kepada ego kita. Melayani itu bukan hal yang gampang loh ya. Kalau kita belajar, saya itu juga diberkati ya. Bagaimana kesetiaan jemaat Tuhan, pengerja-pengerja yang ada di tempat ini. Yang tertinggal saat ini adalah orang-orang yang setia. Amin. Dan nanti ada ujiannya, karena itu mari tetap setia meskipun kita belum melihat apa rencana Tuhan ke depan, tetapi kita tahu bahwa goalnya itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Setiap kita yang ada di tempat ini ditempa dengan yang namanya kesetiaan, ditempa yang namanya proses. Begitu banyak godaan di luar sana. Godaan apa, Ci? Banyak gereja yang dibuka ya. Gereja-gereja besar mulai dibuka, banyak daya tarik, tetapi kita tahu bagian kita bukan masalah meriah, bukan masalah jumlahnya, bukan masalah fasilitasnya, tetapi gereja Tuhan yang bergerak dengan dalam kehendaknya akan tetap setia lakukan bagiannya dengan yang terbaik. Amin. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi mengikut Yesus itu bukan berbicara tentang proses sekali jadi, tetapi proses setiap hari, dan itu tidak mudah. Karena itu dasarnya adalah kita ini mengasihi Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus itu tanyanya adalah apa? Apakah engkau mengasihi aku? Bukan apakah engkau siap? Apakah engkau sudah siap diutus? Apakah engkau itu sudah sempurna? Tetapi yang Yesus katakan bagi setiap kita itu apa? Apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, itu akan menjadi satu kekuatan. Kita ngerti aku mengasihi Tuhan. Orang kalau mengasihi itu pengennya gimana nih ya? Waduh, yang lagi hot-hotnya gitu kan, yang lagi membara dalam persiapan gitu kan. Kira-kira gimana? Kalau namanya mengasihi, kira-kira gimana? Rindunya menyenangkan dong orang yang dikasihi, ya enggak? Aku mengasihi Tea dan aku menjajah dia gitu. Enggak kan? Pasti pengennya apa yang dikerjakan tuh bikin Tea seneng. Tea masih seneng menyenangkan Niel. Kalau datang kemarin Niel udah ribut terus loh. Kita kemarin kan molor ya datangnya ya. Enggak tahu tuh kenapa bisa molor kayak kolor gitu kan ya. Kemarin tuh molor gitu. Molornya enggak kira-kira gitu kan ya. Jadi wakuncarnya agak berkurang, maaf ya Tea ya. Jadi bukan karena kohar lelet nyetirnya gitu kan. Tetapi karena mengasihi, pasti Tea rindu melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan Otniel. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, mari kita cek apakah yang kita kerjakan hari-hari ini itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita ini dekat dengan Dia. Kalau kita dekat dengan Dia, kita tahu apa kesukaannya Tuhan. Kesukaannya Tuhan itu apa sih? Jiwa. Dia gak mau ada yang binasa, dan Dia rindu memakai saudara dan saya. Menggembalakan bukan tugas orang hebat, tetapi respon orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, kita pasti mau dipakai untuk menggembalakan jiwa meskipun kita masih jauh dari sempurna. Tetapi ingat, Tuhan itu bekerja dalam kelemahan, dalam ketidaksempurnaan kita. Justru ketika kita mungkin pernah jatuh, kita bertobat, kita memperbaiki diri, itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Kemarin dalam ibadah raya yang pertama Pak Andi sampaikan kan, kesaksian hidup itu lebih bermakna daripada 1000 khotbah. Ketika hidupmu diubahkan, yang tadinya pemarah menjadi penyabar, yang tadinya
nggak jujur, jadi bertobat, jadi jujur, itu akan menjadi satu magnet yang kuat untuk menarik orang itu menjadi tertarik untuk ikut Tuhan. Tapi kalau hidupmu ikut Tuhan dari dulu, sekarang, dan entah sampai kapan kita nggak ada perubahan hidup, nanti orang akan mikir gini loh, lah ngapain? Sudah ke gereja ya kan, melayani repot, hidupnya nggak ada perubahan, ya mendingan nggak usah. Hidupmu ini malah mempermalukan Tuhan. Orang tuh nggak lihat ada buah dalam kehidupan kita, nggak ada perubahan, nggak ada karakter yang bisa diteladani. Tetapi kita belajar, kita tidak sempurna, tetapi kita terus disempurnakan. Amin. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kehendak Tuhan semua orang selamat dan bukan hanya sebagian. Karena itu bagian kita yang sudah terlebih dahulu mengetahui kebenaran firman, bagian kita harus mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat firman. Dan kondisi yang ada dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan menghendaki tidak satu pun orang binasa. Dan bagaimana supaya setiap manusia itu tidak binasa? Lukas 13 ayat yang ketiga berkata, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tidak ada jalan lain supaya kita tidak binasa adalah bertobat. Bertobat itu adalah apa sih? Berbalik kepada Allah, berbalik dari dosa. Kita percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat, dan kita ini hidup dalam kebenaran. Apa hidup dalam kebenaran itu? Ketika kita mengenakan manusia baru kita meninggalkan kehidupan yang lama dan kita hidup seturut dengan firman-Nya. Langkah demi langkah kita taat dan setia mengikut kehendak Tuhan. Lukas 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita kepada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Malaikat-malaikat, A-nya itu huruf besar. Tuhan itu bersukacita ketika ada satu jiwa bertobat. Jadi satu jiwa itu berharga bagi Tuhan, dan Dia rindu pakai setiap kita. Sekarang yang hadir berapa ya? 12 ya. Kalau satu orang bawa satu jiwa, itu sudah berapa? Kalau satu jiwa aja itu malaikat itu bersukacita, Tuhan itu bersukacita. Kalau kita mau dipakai Tuhan, orang-orang, dimulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita, Dia akan disenangkan. Dulu itu ya, kan namanya hidup dalam pergerejaan, hidup dalam kekristenan, itu yang namanya pindah gereja itu hal yang biasa ya saudara ya. Boleh gak sih? Boleh lah, asal dengan alasan yang tepat. Saya dulu juga Katolik, saya pindah bukan karena Katoliknya yang salah, tetapi karena panggilannya yang berbeda. Saya memutuskan untuk ikut Kristen, dan waktu itu saya mulai dari itu gereja apa ya namanya ya, Kepunton itu apa ya, Gebis ya. Nah, ikut KKR-nya, dan kemudian saya terpanggil untuk lebih lagi, kemudian ikut keluarga Allah, dan di sanalah saya itu mengalami pertumbuhan namanya cinta mula-mula. Itu kembali berkobar ketika saya itu melayani di sana, sampai papa saya itu agak nggak suka ya, karena dia itu nggak suka kalau saya itu masuk Kristen, bolehnya itu ke Katolik karena alasannya nanti nggak menghormati nenek moyangku seorang pelaut gitu. Jadi kan istilahnya kalau orang Kristen itu kan nggak boleh lah ke makam-makam gitu kan, nggak boleh sembayang gitu lah. Memang ngapain ya, orang sudah dipanggil Tuhan kok kita minta kepandaian, minta apa sama nenek moyang kita yang seorang pelaut itu ya. Dan fenomena itu biasa, asal alasannya adalah kita ini kepingin bertumbuh. Dan tidak cuman berhenti kepada bertumbuh, tetapi kita ini juga berbuah, karakter yang diubahkan. Ada buah roh dalam kehidupan setiap kita.
tadi itu waktu sarapan nggak ada yang kebetulan. Saya tuh duduk, biasanya kan saya hadap-hadapan gini sama Kohar kan. Tadi itu pengen nyender, maklum saya kan tambah lama tambah muda gitu kan ya. Nggak tahu kenapa hari-hari ini boyok pinggang saya tuh pegel gitu kan. Jadi saya pengen nyender gitu. Sebelahan sama nggak tahu pasangan muda atau nggak tahu kenapa, pokoknya dia tuh nginep di situ. Lagi rundingan mau ibadah di mana. Yang saya geli itu apa tahu nggak? Saya tuh dengerin, bukan nguping lah ya, tapi karena salah sendiri keras-keras. Jadi saya tuh denger gitu kan ya. Mau di mana? Terus ini jam 9 ini. Yang cewek itu jawab gini. Enggak Itu gereja itu kan maksa persepuluhan. Yang laki itu jawab gini. Bukannya gereja semua kayak gitu ya? Terus kayaknya nyodorin, dia nunjukin HP gitu loh. Yang ini gitu kan. Itu ribet apa ruwet gitu loh. Itu tuh ya kalau mau nikah aja itu harus ikut kom apa gitu, kul apa gitu. Saya kurang jelas. Pokoknya harus ikut kegiatan di situ sebelum dia itu nikah gitu kan. Terus jadi alasan orang pindah atau beribadah itu salah. Kalau motivasimu hanya mencari kesenangan, memenuhi ego, memenuhi ekspektasi, nggak akan ada gereja yang cocok dengan kita. Katakan amin. Mau cari apa? Terus dia bilang, ada satu lagi tadi, sebetulnya mau tak ajak tapi nggak jadi. Gara-garanya apa? Dia nunjukin lagi. Terus dia bilang gini, yang khotbah cewek. Medok lagi, double kill ya. Apa double kill ya? Wedok, perempuan medok meneh. Terus tak tambahi satu, dudu pendeta meneh. Enggak jadi deh saya ajak gitu kan ya. Jadi jangan bangga, jangan kecewa kalau ada jemaat yang pindah ke sana dan pindah ke sini. Mari kita fokus, kita latih, kita uji motivasi kita perbesar kapasitas kita layani, berikan yang terbaik dengan hati yang mengasihi Tuhan. Urusan jiwa-jiwa itu Tuhan bisa kirimkan. Ketika kita siap, urusan jiwa-jiwa itu Tuhan pasti akan kirimkan untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Karena motivasi orang itu banyak orang pindah. Ada yang karena apa? Lari dari konflik. Terus melakukan satu kesalahan yang satu gereja itu sudah tahu, dia kan jadi nggak bisa pede lagi kan, karena tadinya dia kan mencerminkan dirinya itu sebagai sosok yang baik, yang cinta Tuhan, tapi ketahuan nih ada sesuatu yang dia lakukan, dia malu, dia pindah ke gereja lain dengan harapan nggak ada yang tahu. Mau sampai kapan kita pakai motivasi yang salah ketika kita beribadah kepada Tuhan? Mari kita beribadah dengan hati yang benar. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dan kita renungkan, itu akan menjadi penuntun yang benar untuk kita ini bisa bergereja dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan hati yang benar. Dan itu yang akan membuat kita ini siap dipakai Tuhan untuk menjadi penjala jiwa. Ada lagi yang bilang, kalau di tempat itu tuh talentaku ini tidak tersalurkan. Waduh, talenta apa yang tidak tersalurkan? Aku butuh aktualisasi diri. Kan ada kan kalimat bijak yang ngomong, kalau tempatmu nggak tepat, kamu tidak akan bisa bertumbuh. Jadi dia pindah ke tempat yang bisa memfasilitasi talentanya dia. Padahal kalau Tuhan sudah berikan talenta, dia sudah tetapkan kita di satu tempat. Percayalah, talentamu itu bisa dipakai Tuhan untuk mengerjakan bagian kita, untuk membawa jiwa-jiwa dan melayani Tuhan dengan excellent. Jadi fokusnya itu sederhana, bukan banyak-banyakan jemaat. Pak Niko itu luar biasa ya. Kemarin saya dengar udah agak lama ya, tempatnya yang di satu mall itu digeser karena dituntut untuk berapa kali ibadah dengan target 20.000 jemaat atau gimana lah. Jelasnya saya kurang tahu, tapi itu valid ya. Dan dia nggak ambil pusing tuh, dia tetap lakukan bagiannya terus. Dia ajar murid-murid yang mau dimuridkan itu dengan pondok Daud, doa, pujian, penyembahan. Fokusnya itu kepada Tuhan, karena gereja itu bukan perusahaannya. Mindsetnya itu harus diubah, karena gereja itu bukan kumpulan komunitas untuk kita berkompetisi membawa gereja itu jadi paling besar, paling benar, paling wah. Tetapi fokusnya adalah gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang terus dimuridkan untuk menjangkau jiwa.
goalnya adalah saudara dan saya ini menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Karakternya berubah, kehidupannya berubah. Dan percayalah saudara, bukan teologi kemakmuran ya. Orang kalau hidupnya sungguh-sungguh, berkat Tuhan akan mengejar setiap kita. Berkat itulah yang akan, kadang-kadang orang itu kan ikut Tuhan gara-gara, orang itu kok diberkati ya, aku mau ikut Kadang-kadang kan fokusnya itu enggak apa-apa. Tetapi yang terpenting adalah kita lakukan aja bagian kita. Dan percayalah saudara, jiwa-jiwa akan ditambahkan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Dan bagaimana kita ini bisa dipakai jadi alat kemuliaannya? Kita udah tahu ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Apakah ketika nanti Tuhan Yesus datang, misalkan hari ini dia datang, dia itu menemukan seorang murid ada di tempat ini. Murid yang mau dilatih, murid yang mau diproses. Karena sebelum kita diutus keluar, kita harus diberikan pengetahuan, dididik, diajar, diberikan pengalaman-pengalaman. Namanya pelayanan pasti ada gesekan, ada perbedaan pendapat, tapi bagaimana kita dengan saling rendah hati, kita mau ditegur, kita mau dipimpin, kita mau dididik menjadi pribadi yang lebih rendah hati lagi. Amin. Kita enggak mau ya ketika nanti Tuhan datang dia itu cuma lihat apa? Penonton khotbah. Duduk nonton khotbah. Khotbahnya bagus nih, tapi kurang lucu nih. Aduh, itu kurang lancar ngomongnya. Aduh, itu kepanjangan. Aduh, ini kependekan. Jadi kita di tempat ini bukan sekedar menjadi penonton orang khotbah, tetapi kita ini orang-orang yang sedang belajar firman Tuhan. Kita juga bukan pengagum-pengagum. Kalau yang khotbah hamba Tuhan yang terkenal, wah kita beramai-ramai datang. Jadi daya tariknya itu haruslah Tuhan. Kalau Tuhan hadir, itu melebihi segala tokoh yang ada di dunia. Amin. Jadi saudara mau dipakai Tuhan? Jadi amanat agung itu bukan satu pilihan, tetapi perintah pengutusan untuk setiap kita mentaatinya. Jadi saudara akan dipakai Tuhan, dan untuk dipakai Tuhan menyelesaikan amanat agung tidak bisa tidak. Murid yang akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti ketika dia memberikan pesan, dia naik ke surga, dia berikan pesan, pergilah jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu juga akan diberikan kepada murid. Nanti dia datang yang menyaksikan juga murid. Jadi saudara dan saya harus menjadi murid. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita belajar firman bukan sekedar untuk kita tahu firman, tetapi firman itu menjadi penuntun dalam segala aktivitas setiap kita. Firman itu mengubahkan kehidupan setiap kita sehingga kita berubah menjadi seperti Kristus dalam hal kasih, dalam hal karakter. Dan pemuritan ini akan membongkar isi hati setiap kita. Apakah masih ada dosa-dosa yang tersembunyi? Apakah masih ada motivasi-motivasi yang lain di luar kita mengasihi Tuhan? Next. Dan untuk menjadi murid, ada 3 hal yang harus kita lalui. Ada proses yang harus dijalani. Karena apa saudara? Ketika kita menjadi murid, pasti ada sesuatu yang harus dibuang, harus dibentuk untuk kita ini menjadi selaras dan serupa dengan gambarannya. Yohanes 15 ayat yang kedua berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan tahu apa yang perlu dibuang. Tuhan tahu apa yang perlu dibentuk dalam kehidupan setiap kita. Jadi proses yang harus kita jalani itu memang tidak mudah, perlu butuh waktu, enggak instan, tetapi bukan sebagai hukuman, tetapi menjadi satu proses kasih supaya hidup kita ini boleh menghasilkan buah yang lebat. Hidup kita ini boleh bermakna, hidup kita ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang harus meninggalkan kenyamanan, tetapi percayalah, kemuliaan yang Tuhan sediakan itu lebih daripada apa yang harus kita tanggung hari-hari
ini. Amin. Mesti nggak gampang ya. Dibutuhkan ketekunan, kedisiplinan, tetapi tetaplah teguh. Jangan menyerah. Saya kalau lihat Bowo ya, setiap minggu harus ke sini ya, Bowo ya. Kemarin juga sebetulnya dia mau berangkat sendiri, tapi ternyata settle-nya itu yang jam 2 enggak ada. Dan sebetulnya kalau kayak kemarin itu ya, kondisi yang seperti kemarin ya, tugasnya kan dari Bapak Gembala ya kemarin ya. Ya bikin pengumuman segala macem gitu kan ya. Kira-kira kalau Bowo waktunya habis, terus saya misalkan nih berangkatnya minggu pagi gitu kan ya, nggak ada yang dinunutin gitu kan. Terus Bowo itu pakai alasan itu untuk nggak datang doa pencurahan Roh Kudus di tempat ini, sebetulnya boleh nggak sih? Lo kan menjalankan amanat, bukan amanat agung ya, tugas dari Bapak Gembala kan. Lah nggak keburu, kan nggak bisa nyetir nih, boleh nggak pinjam mobilnya Niel? Ada alasan loh, nggak nyaman loh, ya nggak? Saya tuh sampai denger dia tuh, maafnya belum tak hitungin, kemarin maafmu tuh berapa kali, maaf sih, ntar lebaran gitu ya, kita minal aizin wal faizin gitu ya. Saya tahu dia tuh nggak enak, tapi saya lebih menghargai dia itu, sampai saya percaya kecepatan jarinya tuh melebihi kecepatan cahaya tuh saya tahu gitu. Piye carane nggawe PPT gitu kan ya, cepet-cepet ya pengumuman gitu kan ya. Aduh bundet saya. Jadi luar biasa gitu, dia tekun, dia melakukan yang excellent. Kalau saya bilang itu sudah excellent ya, karena luar biasa. Kohar bilang, wes kita dodolan dulu aja ya, kita tunggu di toko sambil kita berjualan, kita tunggu Bowo mengetik. Nggak apa-apa, itulah yang namanya kita ini sedang dimuridkan, dipakai oleh Tuhan. Ada tantangannya, ada prosesnya, nggak nyaman. Padahal kemarin tuh saya mau gasih ya Niel, kan mau kuliner. Ya nggak apa-apa, kulinernya tuh nggak lebih penting dari persiapan ibadah yang dilakukan oleh Bowo. Jadi kita saling menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya dengan menjadi murid, punya pengalaman. Oh kita harus belajar ngerti. Yang namanya repot, nggak cuman kita yang repot, orang lain juga repot. Dalam pelayanan itu kita dilatih untuk belajar memahami kondisi orang lain ketika kita diutus keluar sana. Jadi kita nggak gampang tersinggung, nggak gampang mutung, nggak gampang trauma. Wah kan ada orang, aku trauma, aku udah nggak mau aku sama itu orang itu, pokoknya itu sampai kiamat nggak berubah. Loh bagian kita bukan kita ini ngurusin orang lain, tetapi karakter yang diubahkan, lebih sabar lagi, lebih rendah hati lagi. Kita mengerti bagian kita supaya apa? Pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Tuhan bisa nggak sih pakai orang lain? Bisa. Tapi Tuhan mau pakai saudara dan saya. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, mari kita jalani proses dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Jangan gampang sungut-sungut, jangan gampang kapok, jangan gampang berhenti. Karena proses itu Tuhan izinkan supaya apa? Karakter kita diubahkan, karakter kita dibentuk. Karakter yang seperti apa? Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara ini dipilih, saudara ini ditentukan supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya apa? Ada karakter-karakter yang tidak baik yang harus berubah terlebih dahulu supaya kita ini bisa dipakai oleh Tuhan. Karakter apa? Kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu sudah meletakkan egonya, diserahkan di kaki Tuhan, sehingga ia itu tidak iri dengan pencapaian orang lain. Ia tahu setiap orang punya bagiannya masing-masing. Bagiannya adalah dia apa? Dia latih dirinya yang terbaik, dan perkara Tuhan percayakan perkara yang lebih besar lagi. Itu adalah perkara yang pasti. Kalau kita rendah hati, Tuhan akan angkat kita. Dia akan terus
tingkatkan kapasitas kita. Kita dipercaya oleh hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Kita tidak runtuh ketika kita tidak dihargai. Orang yang rendah hati itu bisa bekerja meskipun tidak ada yang lihat, meskipun tidak ada penghargaan yang harus diperoleh, nggak ada pujian, dia tetap jalan terus. Kemarin saya kasih contoh Cik Nova ya, karena saya memang diberkati dengan Cik Nova ya. Dalam setiap apapun yang dia kerjakan tuh gak pernah saya dengar dia tuh ngeluh loh. Mau dekor, padahal dia tuh repotnya kan luar biasa. Apalagi kan Koh Fu Wei ini sedang sering harus keluar kota kan. Dia tuh lakukan bagiannya tuh dengan sukacita aja. Kayak kemarin kan, saya tuh dijadwal hari ini tuh singer. Ada nama Ibu Linda gitu. Waduh, berarti saya singer di Wonosobo dan khotbah di tempat ini. Saya langsung WA Cik Nov. Saya udah titip, tapi yang namanya orang ya, mesti ada kan ya, namanya lolos ya karena penuh ya. Dan saya kirim, Nov, ini Nov. Hihi, nggak apa-apa Cik, nanti Nova yang gantiin. Nggak pakai nawar, nggak pakai, aduh gimana, nggak, nanti Nova yang gantiin. Terus saya screenshot lagi, Nov, kamu di lampu, dia ketawa ngakak, lighting Cik, halah lampu lah. Lighting, jadi dia tuh udah ada tugas di lighting, tapi dia atur tanpa ngeluh, dia lakukan yang terbaik. Dan setiap kegiatan proses di gereja kami di Wonosobo, sepertinya tidak ada buah tangan dari yang namanya Ibu Nova ini. Dia itu punya hati hamba, sehingga Tuhan itu lipat gandakan potensi talenta yang ada dalam kehidupannya. Saudara mau dipercaya lebih lagi? Nggak usah lihat kanan kiri, boleh deh kanan kiri, untuk apa? Kita meneladani nih. Tuhan bisa pakai dia, Tuhan juga akan pakai aku dengan apa yang ada dalam kehidupanku. Amin. Dan semuanya itu akan diuji. Kemudian apa lagi? Karakter apa? Kerendahan hati, kesetiaan. Semua orang bisa bilang setia sampai ujian itu datang. Semua orang bisa bilang setia sampai badai itu datang. Semua orang bisa bilang setia sampai kenikmatan duniawi itu menggoda. Waktu itu Petrus dengan pede ngomong, dia mau istilahnya siap mati buat Yesus. Tapi begitu Yesus ditangkap, terus dia ditanya gitu, kamu pengikutnya gitu kan ya. Akhirnya dia sangkal 3 kali kan. Kemudian murid-muridnya kurang apa? Setiap hari juga bareng sama Tuhan Yesus, udah tahu gitu kan ya. Tapi waktu itu kemana? Lari, kecuali Yohanes. Yohanes itu memang gak bela Yesus ya, tetapi dia tetap ada loh sampai Yesus disalib. Dan dia adalah pribadi yang meskipun diam, dia setia menemani Yesus sampai Yesus mati di kayu salib. Apalagi Yudas, dia itu bendaharanya Yesus loh, tetapi dia memilih untuk menyerahkan Yesus diadili, dan dia terima uang yang tidak sepadan dengan apa yang dilakukannya. Jadi makna rohani kesetiaan itu bukan soal ucapan, tetapi ketahanan hati saat ujian itu datang, saat badai itu ada dalam kehidupan kita. Jadi kita harus ngerti ya sekarang ya, kalau hari-hari ini kita diproses, hari-hari ini kita harus mengalami yang namanya ujian, itu bukan untuk menjatuhkan setiap kita, tetapi untuk membuktikan apakah saudara-saudara ini sudah menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan. Dalam hal ketulusan, kalau orang tulus itu menampilkan dirinya itu otentik. Aku ya seperti ini. Kita bukan menjadi people pleasure, apa ya, bener nggak ya? Suka nyenengin orang, yang penting aku dipandang baik. Misalkan kayak kalau saya nih paling punya pengalaman ya sama Bapak Gembala ya. Saya tuh bukan tipikal orang yang gini. Ini gini. Yuk, saya tidak setuju. Siap Pak Andi. Nggih Pak Andi. Oke. Kalau saya nggak setuju, saya mikir dulu gitu loh. Ini gini, dampaknya apa ya, karena saya ini kan orang yang bergerak di sekuler juga, misalkan apalagi dalam hal misalkan beli barang atau apa, itu kan struktur pengerja ring 1 dalam pengembalaan itu fungsinya bukan cuma menu-menuin tulisan supaya di gereja ada struktur gitu kan, bukan itu kan. Bagaimana kita ini pingin pekerjaan Tuhan tuh makin excellent, gereja Tuhan itu bisa menyediakan hal-hal yang terbaik dengan apa yang ada dalam gereja kita. Jadi saya kalau nggak cocok, saya tuh langsung ngomong gitu kan ya. Misalkan sensitif, saya nggak ngomong di forum. Kalau dulu, boleh ya ingat-ingat dulu ya. Kalau dulu saya langsung ngomong, nggak bisa Pak Andi, ini.
Tapi karena saya sudah dimuridkan 23 tahun loh, masa nggak ada perubahan gitu kan ya. Jadi saya belajar ketika ada sesuatu yang nggak pas, nggak sesuai dengan pemikiran saya tahan dulu. Saya berpikir, kenapa ya kok Pak Andi itu ambil keputusan seperti itu? Karena saya rindu, saya melayani itu bukan cuma supaya ini lo wong Kristen ya melayani gitu kan ya. Tetapi saya rindu itu menyenangkan hati Tuhan. Dan namanya pekerjaan Tuhan itu banyak sekali yang harus dipikirkan. Butuh tim yang solid, tim yang unity, dan yang terpenting ketulusan hati. Supaya apa? Nggak ada dusta di antara kita, nggak ada ganjelan. Saya nggak ada ganjelan sama Pak Andi. Misalkan gini toh, ngobrol itu kan, alah Pak Andi gitu. Saya ngomong apa adanya kan, apa saya dekat, kenal, dan saya mengasihi. Jadi saya topang, saya dukung pekerjaan Tuhan itu dengan kasih. Jadi perbuatan atau ketidakcocokan itu tidak mengubah saya menjadi ntar kalau di depan ya udahlah, pokoknya Pak Andi tuh ngeyel loh, pokoknya lah ntar ngerundel. Nanti akhirnya apa? Ketika diperintahkan untuk melakukan ini, pokoknya kerja kewe lah daripada rubes. Menyenangkan hati Tuhan enggak sih? Jadi hari-hari ini kita akan terus diuji. Tuhan itu tahu hatimu kok. Tuhan enggak cari kita lakukan pelayanan itu dengan hebat, dengan sempurna, dengan top. Tetapi Dia itu rindu ketika kita lakukan bagian kita, itu kita lakukan supaya nama Tuhan itu dipuji. Mari kita cross check kalau hari-hari ini kita sudah melayani Tuhan. Kira-kira pelayanan kita, kalau kita bekerja di luar, kira-kira pekerjaan kita membuat Tuhan dipuji atau orang malah bilang, walah masih mending aku gak Tuhan-Tuhanan. Amin. Jadi cek kehidupan kita supaya kita sungguh-sungguh jadi berkat dengan perubahan karakter kita. Kemudian kesabaran. Saya enggak tulis di situ ya. 2 Timotius 2 ayat 24-25 itu berkata bahwa sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, harus cakap mengajar, sabar dan lemah lembut. Coba diulang Mbak Devi. Harus apa? Dan lemah lembut. Ini cocok sekali kalau saya bilang sabar dan lemah lembut tuh nggak cocok Ci. Sabar dan lemah lembut lah. Kalau pengerjanya suka bertengkar hanya gara-gara seragamnya nggak pas. Kalau pelayanan tuh kan macam-macam ya, apalagi kalau Natal ya, seragamnya hijau, nggak mau kuning, pink, loreng gitu kan ya. Pokoknya hal-hal yang seperti itu aja kita bertengkar. Bagaimana kita itu mau ngurusin jiwa-jiwa. Jadi harus sabar seorang dengan yang lain. Dalam penggembalaan yang sudah gembala kul di tempat ini siapa? Kadang sudah diurusin gitu ya, masih diomongin di belakang, katakan kanan kiri. Yang gembala kul itu biasa. Saya kemarin ada ya, setiap kul pasti ada uniknya. Saya nggak ngomong nggak baik ya, saya ngomong ada uniknya gitu. Tempat saya itu ada yang unik banget. Pokoknya istimewa, pakai telur ceplok 2. Tapi ya itulah, saya percaya dia ditempatkan di kul saya yaitu untuk merubah karakter saya. Mungkin saya kurang sabar, jadi dikasih pribadi yang seperti itu. Untuk apa? Untuk membawa saya lebih sabar lagi. Jadi gitu ya, Bowo ya, PDP Bowo. Jadi kalau ada anggota kulkit yang menguji kesabaran, itu tandanya kamu kurang sabar. Dilatih lebih sabar lagi gitu ya. Jadi jangan tawar hati, jangan menyerah. Lakukan saja bagian kita. Kita lakukan maksimal, dan yang tidak bisa kita kerjakan kita serahkan kepada Tuhan. Jadi percayalah saudara, semua yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah untuk mengubah karakter kita. Kita jadi pribadi yang lebih lemah lembut, kita menjadi pribadi yang lebih sabar lagi, dan ada ujian yang harus dihadapi. Tahunnya kita sudah sampai di titik mana tuh lewat apa? Ya lewat ujian. Kalau orang mau naik kelas itu harus ada ujiannya. Uji kompetensi gitu kan kalau di sekolahan kan. Jadi tahu, oh ini yang kuadrat belum bisa nih. Oh yang ini tahunya dari mana? Ya dari ujian. Jadi ujian itulah yang akan Tuhan pakai untuk cek kira-kira kita itu hari ini siapa. Apa yang sudah kita kerjakan? Adakah buah roh dalam kehidupan setiap
kita. Karena itu latih kehidupan kita, ngerti bahwa ada bagian yang harus kita hadapi. Dan ingatlah, Matius 6 ayat 1 berkata, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena itu jika demikian kamu tidak beroleh upah. Kelompat ya. Belum sampai situ. Jadi ada ujian yang harus dihadapi, itu adalah untuk melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Kemudian hal apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa menjadi alat kemuliaannya? Yang pertama, tidak bisa tidak saudara dan saya harus menjadi murid. Yang kedua adalah hidup kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi hidup untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Kalau kita posting sesuatu ayat, itu karena kita sudah tahu, kita ini sudah mengalami, kita diberkati dan kita rindu orang lain itu juga diberkati. Jadi bukan untuk cari pujian, bukan cari pengakuan, kita posting kebaikan supaya kita dicap kita ini murah hati. Tetapi ketika kita posting kebaikan supaya orang boleh melihat Tuhan itu sudah memberkati setiap kita untuk kita ini boleh menjadi saluran berkat. Jadi bukan kita yang dipuji, tetapi Tuhan yang dipuji. Kemarin Pak Andi dapat kasih satu statement ya. Kalau dipuji pelayanannya harus bilang kita biasa, Tuhan yang luar biasa. Jangan curi kemuliaan nama Tuhan. Itu bukan iman, tetapi itu panggung. Kalau kita terus cari nama, itu bukan pelayanan, tetapi cari validasi diri. Jadi setiap kita harus mengerti bahwa senternya harus Tuhan. Matius 6 ayat 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi bukan supaya dipertontonkan seperti titer ya. Jangan jadikan hidupmu ini sebagai sandiwara rohani. Mari kita pakai hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya bukan terlihat benar, tetapi sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Karena kita sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada satu contoh nyata ya di Alkitab ya. Kisah Ananias dan Safira. Kisah Rasul 5 ayat 3 itu keras banget ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Tuhan itu paling gak suka yang namanya kemunafikan. Karena itu ditegur. Gak cuman ditegur, tetapi mereka mati. Karena apa? Banyak orang tuh sukanya kelihatannya baik, kelihatannya jujur, kelihatannya sudah memberi, sudah ditanya lagi dipastikan tetap gak mau jujur. Tuhan itu tidak kompromi dengan apa yang namanya kemunafikan. Jadi kita harus cek lagi. Gak boleh lagi ada iman pura-pura, gak boleh lagi hidup hanya untuk menyenangkan orang lain supaya kita dipuji, tetapi biarlah Tuhan yang dipuji. Hidup yang memuliakan Tuhan bukan tentang apa yang terlihat benar, tetapi sungguh-sungguh kita benar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Meskipun tidak ada seorang pun yang melihat, meskipun Pak Andi gak tahu, tetapi Tuhan itu tahu. Karena itu ketika kita lakukan bagian kita persembahkan sesuatu, mari kita persembahkan yang terbaik. Kalau belum bisa ya ngaku aja sama Tuhan. Tuhan itu tahu kok kapasitas kita. Dia tuh tahu keterbatasan setiap kita. Nggak usah pura-pura baik, nggak usah pura-pura kudus. Kalau memang masih ada dosa yang harus kita perbaiki, yang harus kita buang dari kehidupan setiap kita. Amin. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti Tuhan itu harus lebih dari segala reputasi. Kadang-kadang orang yang mengikut Tuhan itu memang ada aja yang nggak suka dipandang sok suci lah, nggak asik lah. Tetapi fokus kita itu adalah apa? Yang penting Tuhan itu senang.
Kalau kita sudah lakukan untuk Tuhan, sungguh-sungguh berpedoman kepada firman Tuhan, pasti masih akan ada orang yang enggak suka. Mau sampai kapan kita itu terus mau ngikuti apa kata orang, apa kata dunia? Lebih baik hari-hari ini kita habiskan untuk kita ini mengikuti apa kata Tuhan. Pusatnya harus Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadikan Yesus arah utama dalam cara kita berpikir, mengambil keputusan, menjalani kehidupan kita sehari-hari. Makanya Pak Niko itu tekankan terus ya, segala sesuatu harus dimulai dengan doa, dengan doa, dengan doa. Mari bangun mezbah kita. Pujian dan penyembahan kita berikan karena kita tahu kita hidup dari Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman, bukan sekedar rutinitas tetapi menjadi satu kebutuhan sehingga kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kalau baca firman harus secara utuh, gak boleh senangnya baca perjanjian baru tok. Kalau kita mau mengenal Yesus, mari kita baca dari perjanjian lama, gak usah dipilih-pilih, kadang gak ngerti, berdoa, minta tuntunan dari Tuhan. 1 Timotius 2 ayat yang keempat, yang menghendaki semua orang supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, supaya kita itu ngerti apa maunya Tuhan, kita ngerti siapa Yesus yang kita sembah. Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Cerita Tuhan itu mulai dari awal sampai akhir dari Alkitab. Karena itu jangan dipilih-pilih, jangan dipotong-potong, supaya kita ini mengenal Tuhan itu dengan cara yang benar. Kita mengerti perbuatan-perbuatan yang sudah Tuhan lakukan, kita mengerti pengorbanan Tuhan, kita mengerti karya penebusannya, dan Dia mengerti kehendaknya bagi setiap orang yang sudah diutus oleh Tuhan. Pusatnya harus Kristus, dan hidup kita menjadi teladan sebagai saksi Kristus. Kisah 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Untuk kesaksian 1 Timotius 2 ayat yang ketujuh, betul. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdosa dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Makanya kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, tadi apa? Doa, hidup dalam pujian penyembahan, baca firman secara utuh, nggak usah banyak-banyakan. Kadang-kadang juga saya kan baca itu ada ikut yang 6M itu satu pasal sehari. Kadang-kadang pagi itu saya baca tuh cuma dapat 2 ayat, nggak ngerti. Ya nggak apa-apa 2 ayat, jangan nggak pede. Wah yang itu aja bisa 5 pasal kok aku cuma 2 ayat aja nggak ngerti loh. Kadang-kadang tiba-tiba saya tuh kadang baca kok bisa blank ya, nggak mudeng ya ayat ini. Doa berarti ada satu hal yang Tuhan tuh mau singkapkan, ada satu pengertian yang baru. Oh, kebenarannya seperti ini. Nah kalau kita mau belajar, kita itu bisa mengajar orang lain. Bagaimana kita bisa menyampaikan kehendak Tuhan, kita bisa mengerti langkah yang polanya kan harus pola ilahi kan ya. Makanya Pak Andi sampaikan kan, caranya harus pakai caranya Tuhan. Bagaimana kita bisa sampaikan kebenaran dengan cara yang benar kalau kita sumbernya bukan firman Tuhan. Karena itu Kisah 1 ayat 8 juga berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan bukan dengan kekuatan kita. Ada Roh Kudus yang menopang, memberikan kekuatan, yang menyingkapkan hal-hal yang terselubung. Dan guru yang paling efektif adalah guru yang bisa memberikan contoh dan teladan kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara dipakai Tuhan menjadi guru, saudara dipakai Tuhan menjadi saksi, menjadi suratan yang terbuka. Firman Tuhan
diberikan. Aplikasinya melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Oh, ketika berbenturan, oh ketika disakiti, oh ketika difitnah, oh aku harus belajar untuk mengampuni. Jadi bukan cuman bicara, tetapi dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku itu dari perbuatan. Kalau kita yang sudah tahu pelajaran, diajarkan setiap kali kan, dengar firman, udah ikut Yesus lama, itu ngerti. Tapi orang-orang di luar sana kan enggak tahu gitu loh. Taunya dari mana? Dari kehidupan kita, dari perkataan kita, dari respon kita ketika kita ini menghadapi masalah. Itulah yang akan membuat mereka itu mengerti, oh inilah bedanya orang yang sudah dimuridkan. Oh ini bedanya anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini untuk kita bisa menjadi saksi dan teladan. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular. Itu artinya apa? Kita ini punya hikmat, kita ini peka, kita ini tahu situasi untuk kita ini bisa menjadi berkat di situasi yang tepat, di waktu yang tepat, pada orang yang tepat. Seperti merpati, artinya apa? Hatinya itu murni, tulus, gak minta imbalan ketika kita lakukan sesuatu. Jadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu adalah apa? Kita ini menjadi berkat dengan cara yang bijak, dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Karena contohnya hal memberi aja ya. Kalau kita nggak pakai hikmat daripada Tuhan, kita tuh kadang-kadang malah bisa merusak karakter seseorang loh. Ada nih yang selalu merasa kekurangan. Ya itu saya alami lah ya. Kurang terus yang diceritain tuh. Nggak bisa makan lah, yang ngeluh lah, ibadah nggak bisa lah. Tadinya awal-awal saya kasih uang, tapi lama-lama itu ada rasa nggak damai dan saya itu taat. Ada Roh Kudus dalam kehidupanku. Masa sih kita mau memberkatin orang kok nggak damai? Bukan masalah pelit nggak pelit, tetapi sudah sesuatu yang nggak benar. Kalau terus dikasih dikasih terus gitu ya, dijejelin, nggak dikasih kail, tapi kita kasih ikan terus, itu tidak mendidik. Lama-lama dia akan ketergantungan, nggak belajar ngandelin Tuhan, dia jadi males, pikiran tenaganya nggak dipakai, otaknya nggak dipakai untuk dia itu berpikir, berkembang, untuk bagaimana dia ini bisa mengalami perubahan dalam kehidupannya, nggak terus berkekurangan. Karena kalau yang namanya kebutuhan kurang terus, berarti kan ada yang salah nih dalam kehidupan kita. Lah kalau terus saya kasih rotinya, saya kasih ikannya terus, saya tuh secara nggak sadar saya sudah merusak orang tersebut. Karena itu butuh hikmat ketika kita ini mau jadi berkat. Amin. Jadi bukan masalah pelit, tetapi ada tanggung jawab pribadi. Kemudian kita mau jadi berkat, mau nyumbang gereja nih, waduh, butuh tempat ibadah permanen ya. Ntar aku mau utang bank untuk apa? Beliin gereja Semarang gitu kan ya, utang bank hari gini gitu kan. Harus pakai hikmat. Tuhan itu bisa pakai segala hal untuk jadikan gereja Tuhan. Amin. Tinggal caranya itu bener enggak, itu caranya Tuhan. Jangan sampai kita tuh istilahnya, Tuhan kan sudah berkorban, aku juga akan mengorbankan diri dengan aku hutang, untuk aku nabur, untuk aku jadi berkat buat orang lain. Tuhan itu enggak pernah minta apa yang kita enggak punya, katakan amin. Kalau Tuhan sudah waktunya Tuhan akan sediakan. Caranya cara yang ajaib, supaya ketika berhasil, ketika terjadi, itu hanya nama Tuhan yang dipuji dan ditinggikan. Amin saudara. Jadi butuh hikmat, butuh ketulusan untuk kita ini bisa menjadi saksi dan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melalui kasih, melalui karakter dan perbuatan setiap kita, orang itu bisa lihat Yesus. Kita akan bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tuh mau minta maaf sebetulnya ya.
Maaf Mas, Pak Bowo, tadi tuh saya mau taruh gambar si poni itu sebetulnya di sini. Tapi salah gitu. Makanya tadi yang PPT yang multi mesti agak, loh ini gambar kucing kok kelewat gitu kan ya. Karena ternyata bukan di situ tempatnya. Nah, saya mau sharing ini ya. Jadi saksi, jadi teladan itu enggak perlu harus pinter khotbah. Waduh, kalau nunggu pinter khotbah gitu kan ya, ntar nggak ada orang yang jadi teladan, jadi saksi ya. Tapi melalui perubahan karakter tadi yang dikatakan, melalui proses yang ada dan diuji. Nah, lucu kan? Memang kucing tuh makhluk terlucu di dunia, biarin ada yang nggak terima gitu kan ya. Kemarin kucing saya tuh hilang. Kemarin dalam morning call juga Ko Handri itu sampaikan ya. Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi nggak berhenti ayatnya, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu untuk jadi teladan, untuk jadi saksi dasarnya harus apa tadi? Mengasihi Tuhan. Untuk kita jadi saksi harus mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, kita melakukan perintahnya. Untuk melakukan perintahnya kita harus jadi murid. Nanti diulangi ya. Kalau mau jadi murid harus melalui proses, harus mengalami perubahan karakter. Oh, harus ada ujiannya. Nah, saya diuji nih. Ini tuh hilang, terbang, ngejar kucing liar yang ada di depan toko saya, just hilang itu. Saya nggak akan ceritakan kronologinya bagaimana saya mencari gitu kan ya. Tapi yang saya tangkap tuh gini, dia hilang. Ternyata gara-gara dia hilang, saya jadi tahu bahwa toko saya kalau pagi dibuka lebih pagi daripada saya, daripada yang saya tentukan. Saya kan suruh mereka bersih-bersih itu jam 8:45. Mereka inisiatif jam 7:30 ya. Bagi saya mikirnya, oh ya nggak apa-apa, kan kreativitas kan nggak apa-apa nih, kan tidak mengurangi keuntungan toko saya. Dengan dia itu lebih pagi kan malah untung kan. Ternyata dia itu cepet-cepetan supaya bisa belanja lah, bisa dandan lah, bisa jajan lah gitu kan ya. Dan meninggalkan toko saya kosong di bagian depan. Makanya firman Tuhan itu tuh benar-benar valid, benar-benar pokoknya nurut aja deh. Itu benar-benar terjadi loh. Ketika dia hilang, kan bagi saya itu bukan kebaikan kan, kesusahan kan. Tapi saya jadi tahu, oh ternyata ada celah di toko saya. Itu pelajaran yang pertama. Jadi Tuhan melindungi saya dari kerugian yang nggak tahu kapan bisa terjadi. Nggak ada yang jaga, kalau ada yang masuk gimana? Ngumpet, ntar waktu barang dikeluarin dia bisa masuk ke dalam gimana? Nah, itu satu kebaikan. Yang kedua, Tuhan itu juga bongkar hati. Apakah saya lebih mengasihi Tuhan atau mengasihi kucing saya? Saya tuh kan seneng banget sama kucing gitu kan, karena lucu dan imut-imut gitu. Lah, apakah posisi itu tuh menggantikan Tuhan loh? Loh, tanpa sadar kan kadang mamoni, wah jabatan, posisi. Loh, apa sih yang ada dalam kehidupan kita yang bisa gantiin Tuhan? Kadang hobi itu bisa gantiin Tuhan loh. Wah, kan videonya yang ini, yang kemarin apa sih namanya ya, yang itu loh, ilustrasi itu. Aduh, nggak sempet nih, ntar aja deh baca apa itu. Nah itu kadang-kadang tuh kita nggak sempet loh. Lebih penting udah ntar kalau baca itu kan nanti kan Tuhan tuh nantilah dia akan mengerti gitu kan ya. Jadi dia ngertilah kesibukan, ntar aja deh, ntar aja. Kalau ada sesuatu yang mulai menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan, Tuhan akan bongkar. Amin. Karena itu jadi saksi tidak mudah, enggak gampang. Ketika saya mengerti proses itu ya nangis, oh Tuhan ampun Tuhan. Tapi kan kita anak boleh dong minta, saya bilang, saya dalam doa saya itu ampuni aku Tuhan. Enggak lagi-lagi Tuhan, kapok Tuhan. Aku enggak akan lagi prioritaskan kucingku di atas. Soalnya kadang-kadang memang kayak morning call itu kan kucingnya kan siu, makanya saya enggak nyalain kamera kan kadang-kadang kalau morning call. Karena apa? Ada kucing terbang. Jadi kadang-kadang nyambi, ih lucu sambil ngelus-ngelus. Lah ini Tuhan enggak mau, fokusnya teralihkan. Dan tepat 18 hari ketika dengan hati hancur saya ngaku, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tapi kalau boleh Tuhan beri kepercayaan untuk memelihara Sipon, namanya Sipon karena dia potong rambut kependean gitu kan. Si poni dia ketemu lagi. Jadi bagi Tuhan untuk memulihkan kondisi kita, untuk kita bisa dipakai itu perkara yang mudah, tergantung respon hati kita.
Jadi apapun yang kita kerjakan, kan kalau orang lihat saya jadi pecinta kucing kan, orang pecinta kucing itu pasti baik hati loh, masih sabar loh. Yang terima pujian siapa? Saya. Kita nggak boleh curi. Orang terkenalnya bahwa itu Toko Agung tuh baik hati, tidak sombong, gemar menabung dan berinvestasi. Gitu. Padahal Tuhan mau kita dikenal sebagai hamba Tuhan. Dia yang harus dipuji dalam segala apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Ayo jadi berkat. Jadi berkat bukan tentang kita kaya atau sempurna, tetapi jadi berkat berbicara tentang hati. Hati yang mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga akan mengasihi orang-orang yang akan ada di sekitar kita. Wujudkan dalam doa. Doa orang yang benar itu besar kuasanya, amin. Percaya enggak doamu berkuasa? Enggak tahu kenapa, kita doain aja. Kadang-kadang saya juga enggak ngerti. Ada orang didoain toh, Cik tahu enggak Cik Linda doa itu aku sembuh. Hah, tenanilah. Enggak pede juga saya, mosok sih loh. Iya. Kalau kita doa dengan hati yang mengandalkan Tuhan, ada kuasa loh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Doa itu butuh uang enggak sih? Butuh enggak? Hanya butuh ketulusan, hati yang mengasihi, kasih yang berasal daripada Tuhan. Kalau nunggu sempurna, Musa nggak bisa dipakai Tuhan. Daud nggak jadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ini pakai hati yang mengasihi Tuhan. Karena itu 1 Korintus 1 ayat 27-29 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, kan bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Menjadi berkat bukan soal kaya atau sempurna, tetapi hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan pun lahir dalam kesederhanaan, tetapi apa yang dia kerjakan itu luar biasa. Saudara bisa hidup sampai hari ini karena karya dari Yesus. Amin, saudara. Kemudian kita harus tahu juga ya bahwa setiap kita itu pasti diberikan, kalau dia rindu kita jadi berkat, dia pasti kasih benih itu. Dan talenta, karunia, benih itu bukan untuk kita miliki, tetapi untuk dikelola. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Miliki respon yang benar. Kalau kita dikasih karunia, jangan dikubur, jangan disimpan, tetapi kita lipat gandakan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan titipkan. Amin. Jangan cuman bertahan. Kadang-kadang kan bertahan kan. Wes pokok men wes kon melayani ya melayanilah daripada diteleponi ya kan. Kadang-kadang khotbah disindiri gitu kan. Kuping panas nih. Jadi udahlah pokoknya harus melayani. Akhirnya kalau kita dasarnya seperti itu, akhirnya kalau melayani gampang kecentok lah. Sebentar timbul, sebentar muncul kayak kapal selam, sebentar setia, sebentar hilang gitu kan ya. Jadi mari kita tahu bahwa kalau Tuhan kasih talenta itu ada pertanggung jawabannya. Lakukan saja yang terbaik dan cari perkenanan Tuhan, bukan cari perkenanan manusia. Melalui perkataanmu. Perkataan yang membangun itu lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada emas loh. Segram berapa coba sekarang? Ternyata perkataan yang membangun itu berharga, saudara. Perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu. Karena kadang orang tidak butuh uangmu, tetapi dia butuh perkataanmu yang menguatkan, yang memotivasi, yang membuat orang yang tadinya sudah putus asa bangkit kembali, menyala-nyala kembali, semangat kembali. Saya tadi pagi apa kemarin ya dikasih info sama Cik Nova, laporan lodehnya enak Cik. Pamer gitu kan ya. Kemarin doa pencurahan Roh Kudus lauknya lodeh Bu Ririn. Ada layurnya gitu, ada bacemnya, ada kerupuknya gitu. Terus saya tanya, Cik Nov, banyak enggak hari ini? Banyak Cik, puji Tuhan. Ada si A, si B. Wah, puji Tuhan. Jadi ada orang yang sudah lama enggak kelihatan mau datang. Moga-moga ya Cik, dia datang terus nih 10 hari. Jangan cuma 10 hari Nov, tapi untuk berikut-berikutnya. Kita percayalah
pujian yang dinyanyikan Roh Kudus turun, firman yang disampaikan gak pernah kembali dengan sia-sia, bisa bawa orang bertobat kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Dan saya bersuka cita, Cik Nova bilang, oh aku tuh ngajain, lah itu loh, jadi pribadi yang dari perkataannya tuh membangkitkan semangat orang lain, ngajak orang itu datang sama Tuhan. Jangan jadi orang yang bikin orang yang tadinya semangat tuh jadi pergi. Sudah bikin orang pergi, nggak peduli lagi tuh orang itu ibadah apa enggak. Makanya saya bilang soal perpindahan ya. Kadang-kadang tuh orang tuh seneng nek sakit hati nggak cocok sama pemimpin atau sama khotbah, bawa pasukan pergi. Ntar kalau sudah bawa pasukan pergi, nggak ibadah, nggak ada tanggung jawabnya. Jadi kita belajar ya, hari-hari ini ayo pakai perkataanmu jadi berkat, jangan bikin orang yang semangat jadi loyo. Kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Terus peduli, ada orang-orang yang ini masa-masa yang tidak mudah, tetapi satu tindakan kecil untuk sesama itu jauh lebih berharga dari 1000 rencana tanpa eksekusi. Marilah kita saling mengasihi, bukan cuman dengan perkataan tetapi juga dengan perbuatan. Jadilah berkat dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kembangkan apa yang ada dalam kehidupan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya tutup dengan satu kesaksian dari seorang wanita yang bernama Gladys May Aylward. Benar nggak ngomongnya? Nggak apa-apa medok gitu kan ya. Yang penting dipakai Tuhan. Saya geli aja wedok medok sisan gitu kan. Nah, ini kisah yang luar biasa. Dia nggak terkenal kok. Tahu Mr. Bow? Gladys May Aylward, tahu nggak? Dia ini berjasa bukan bagi bangsa dan negara, tapi bagi 100 anak yatim piatu. Dia ini seorang yang punya hati untuk dia ini melakukan pelayanan misi, tapi dia ditolak. Karena misi itu akan diutus ke Tiongkok untuk mengasuh, pokoknya untuk jagain lah, ART lah. Yatim piatu. Akhirnya dia nekat karena ditolak misi karena dianggap nggak fasih berbahasa Mandarin. Akhirnya dia korbankan tabungannya, dia pakai biaya sendiri, dia pergi ke Tiongkok. Dan 8 tahun kemudian Cina ini diserang oleh Jepang. Dan desa tempat panti asuhan ini tuh dibom. Dia tuh bawa, akhirnya si Gladys ini bawa pasukan anak-anak ini 100 ini untuk pergi ngumpet dengan keterbatasan, nggak ada makanan yang cukup. Dia sempat ketembak juga gitu. Jadi dalam kondisi yang dia kesakitan, dia tetap berjuang sampai akhirnya dia berhenti di tepi Sungai Kuning yang deras airnya. Terus satu anak tuh ngomong sama Gladys ini, kenapa Tuhan itu nggak belah ya sungai ini ya supaya kita bisa lewat. Gladys ini merenung, aku bukan Musa, tetapi aku punya Tuhan yang sama, yang sanggup lakukan mujizatnya bagi anak-anak ini. Dan akhirnya anak-anak ini diajak nyanyi nyembah Tuhan di pinggir sungai. Dan ternyata pujian nyanyian anak-anak ini itu didengar satu orang tentara Jepang. Dan tentara Jepang ketika dengar nyanyian ini, dia digerakkan oleh belas kasihan. Tuhan bekerja loh saudara. Sampai akhirnya satu orang pasukan ini bawa Gladys dan 100 anak piatu ini naik kapal besar. Terus dengan cara yang tidak mudah, harus bersembunyi dari tentara yang lain tuh nyebrang. Dan akhirnya berhasil sampai di ujung. Gladys pingsan karena infeksi, menggigil, demam dan sebagainya. Tapi tidak ada satu jiwa pun dari 100 anak yatim piatu ini yang meninggal. Bagi dunia, bagi tim misi yang ada di Siberia itu mungkin dia bukan seorang yang hebat, tapi bagi 100 anak yatim dia itu sosok yang luar biasa. Karena itu jangan minder saudara, jangan pernah kita menganggap kita ini nggak layak dan nggak mampu. Kalau Tuhan sudah pilih dan tetapkan setiap kita, Dia berikan amanat agungnya bagi setiap kita. Tuhan tahu kita bisa. Kalau kita mau, kita bisa kalau kita ini mengasihi Tuhan. Amin. Di tahun Pentakosta yang ketiga, kita tahu ada amanat agung yang harus kita
selesaikan. Jadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan gambarannya, supaya banyak jiwa bisa kita menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selesai yang firman yang saya sampaikan, kanan kirinya ditepok. Waduh, tepokannya pas pergi ya. Ya udah tepok lah. Tepok-tepokannya. Aku, hidupku adalah alat kemuliaan Tuhan. Terus tepok lagi. Kamu, hidupmu adalah alat kemuliaan Tuhan. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mengikut Yesus, melakukan amanat agung pasti ada tantangannya, ada bayar harga yang harus kita kerjakan, tetapi kita ini adalah ahli waris yang sudah menerima janji Tuhan, janjinya ya dan amin, dan kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Ayo jangan menyerah, jaga api rohmu tetap menyala-nyala, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh.